Salah satu akun kunci dalam audit yang harus kita periksa adalah piutang usaha. Prosedur audit utama dan yang paling andal untuk menguji saldo piutang adalah dengan mengirimkan surat konfirmasi eksternal kepada pelanggan klien. Prosedur ini itu bertujuan untuk mendapatkan bukti langsung dari pihak ketiga yang independen mengenai keberadaan dan keakuratan saldo piutang yang telah tercatat. Nah, pada kasus ini kita telah menjalankan prosedur standar dengan mengirimkan surat konfirmasi sebanyak 2 kali, namun kita sebagai auditor tidak menerima balasan apa-apa. Nah, kegagalan untuk memperoleh konfirmasi ini itu menimbulkan sebuah masalah audit. Masalahnya apa? Kita tidak memiliki bukti audit yang cukup dan tepat atau sufficient appropriate audit evidence dari sumber eksternal untuk memverifikasi saldo piutang perusahaan TTT. Oleh karena itu, kita harus melakukan prosedur audit alternatif untuk memastikan saldo akun piutang usaha dari perusahaan TTT telah disajikan secara benar, sesuai, dan wajar. Nah, isu audit utamanya adalah resiko salah saji material pada akun piutang usaha yang berkaitan dengan perusahaan TTT. Resiko ini itu muncul karena tidak adanya konfirmasi eksternal yang dapat mengindikasi beberapa kemungkinan masalah, seperti piutang tersebut ternyata fiktif atau tidak benar-benar ada. Terus jumlah saldo piutang yang tercatat ternyata salah. Terus adanya sengketa antara klien kita dengan perusahaan TTT yang belum terungkap. Yang terakhir, bisa saja pelanggan mengalami kesulitan keuangan dan tidak dapat membayar piutang. Nah, terus dokumen atau catatan apa yang harus kita periksa? Yang harus kita periksa itu adalah salinan faktur penjualan, invoice dan sales order, surat jalan atau delivery order, daftar umur piutang, rekening koran dan bukti kas masuk atau subsequent collection, dokumen komunikasi penagihan, dan korespondensi dengan klien. Nah, asersi utama apa aja yang ingin dibuktikan? Yang pertama ada existence. Ini adalah asersi yang paling utama dan paling relevan pada kasus ini. Karena kegagalan konfirmasi secara langsung itu menimbulkan keraguan terbesar kepada keberadaan aset. Nah, tujuan utama prosedur alternatif ini itu adalah menjawab pertanyaan fundamental. Apakah piutang kepada perusahaan TTT ini benar-benar ada pada tanggal neraca? Apakah piutang ini benar-benar asli dan tidak fiktif? Yang kedua ada realizable value. Nah, pelanggan yang diam itu seringkali merupakan pelanggan yang sedang mengalami masalah kesulitan keuangan. Nah, mereka itu mungkin menghindari karena tidak mampu membayar piutang yang mereka punya atau utang yang mereka punya. Nah, jika piutang tersebut ada dan akurat tetapi tidak dapat ditagih, maka nilai di neraca itu menjadi overstate karena seharusnya dibuatkan penyisihan. Jadi, penyelesaian masalah atau prosedur alternatif yang bisa dilakukan terhadap perusahaan TTT adalah yang pertama, mulai dengan memeriksa faktur penjualan dan invoice atau surat tagihan untuk memastikan tagihan yang sudah diterbitkan dan tanggalnya sudah benar. Lalu, kita bisa mencocokkan invoice dan surat jalan atau bukti pengiriman barang. Tujuannya untuk memastikan barang benar-benar sudah dikirim dan transaksi sudah sesuai atau memang terjadi. Yang ketiga, memeriksa daftar umur piutang atau aging schedule untuk mengetahui berapa lama piutang ini sudah jatuh tempo dan benar-benar bisa ditagih atau tidak. Nah, jika sudah melakukan beberapa pemeriksaan terhadap dokumen pendukung di atas, selanjutnya, lakukan subsequent cash receipt review atau pemeriksaan penerimaan kas setelah tanggal neraca. Kita di sini akan memeriksa rekening koran dan bukti kas masuk. Apakah ada pembayaran dari pelanggan setelah tanggal neraca? Jika ada, ini bisa menjadi bukti kuat bahwa piutang tersebut valid atau memang benar-benar ada. Namun, jika tidak ada pembayaran dari pelanggan, telusuri dan tinjau dokumen korespondensi dan usaha penagihan dengan perusahaan TTT untuk melihat apakah perusahaan sudah berusaha menagih piutang tersebut. Jika dokumen tersebut masih kurang kuat, auditor dapat mengirimkan surat konfirmasi ulang atau melakukan wawancara langsung dengan bagian piutang dan manajemen perusahaan untuk mendapatkan kepastian. Kita sebagai auditor bisa memberi saran kepada klien kita atau perusahaan supaya kejadian yang serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Saran yang pertama yaitu saran untuk memperbaiki dokumentasi dan komunikasi penagihan supaya bukti sudah lengkap, jelas, dan mudah dilacak, sehingga auditor dapat dengan mudah mengonfirmasi piutang. Saran selanjutnya yaitu dengan melakukan evaluasi berkala terhadap piutang, yaitu menggunakan aging schedule dan penagihan rutin agar potensi piutang macet bisa diketahui lebih awal. Saran yang terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap perusahaan TTT supaya selanjutnya bisa berhati-hati dan menghindari transaksi dengan perusahaan lain yang kemungkinan susah dihubungi atau susah diminta konfirmasi seperti PTT. Sekian dan terima kasih.